udah tidak ada lagi. Itu pun onta yang ada kadang-kadang berdua isinya, bekal tidak ada lagi. Dengan berat hati Rasulullah mengatakan kepada orang-orang itu, bagaimana tidak ada lagi, kendaraan tidak ada, bekal juga tidak ada. Maka orang-orang ini turunlah ayat dalam surat At-Taubah surat ke-9 ayat ke-2, wala 'alal ladzina idza ma atauka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun. Intinya ayat ini apa? Menyatakan bahwa Rasulullah katakan kepada dia atau kepada orang-orang itu, la ajidu ma ahmilukum alaih, aku tidak mendapatkan sesuatu yang bisa membawamu pergi berperang. Lalu orang-orang itu tawallau, berpaling, wa a'yunuhum tafid, dia berbalik ke belakang sementara air matanya meleleh lantaran hazan dan sedih, sangat sedih, bergibah hati, tidak bisa berangkat pergi mati. Pergi mati, bukan pergi gotong royong, bukan pergi beralih. Tidak bisa pergi berperang, pergi mati. Lantaran tidak ada lagi onta, kendaraan yang membawa, tidak ada lagi perbekalan kemampuan. Tawallau, mereka berbalik. Wa ayunuhum tafidu min ad-dam' hazanan alla yajidu ma yunfiqun, mengalir air mata dan meleleh lantaran sedih, sangat sedih luar biasa lantaran mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tidak ada yang bisa mereka berikan untuk agama. Untuk orang-orang ini turun habis Nabi dan ayat lain. Kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis beliau, inna aqwaman bil madinati khalfana ma salafna sya'ban wala wadiyan illa wa hum ma'ana fi habasullah. Hadis Bukhari. Ada orang-orang yang kita tinggalkan di belakang di Madinah, tidak ikut berperang dengan kita sekarang, dalam perjalanan jauh ini tidak ikut kita, namun mereka bersama kita selalu. Masalah dan sya'ban, tidaklah kita melewati sebuah lereng, wala wadiyan, dan tidaklah kita melewati sebuah lembah, melainkan mereka itu bersekutu dengan kita, memperoleh apa yang kita peroleh, lantaran mereka itu ditahan oleh uzur. Apa kaitannya? Orang yang betul-betul ikhlas akan melakukan suatu amal, suatu perbuatan, dan dia berazam, bertekad bulat untuk melakukan itu. Tak jadi lakukan lantaran ada uzur. Apa uzurnya? Tiba-tiba bergerak kendaraan tidak ada, bekal sudah habis, sehingga dia tidak bisa pergi. Karena perjalanan itu jauh, menempuh perjalanan sebulan, melewati padang batu, padang pasir. Pada salah di perang Tabuk, menangis. Dia tetap mendapat pahala. Banyak orang-orang yang kita tinggalkan di Madinah, kata Allah, tapi dia bersekutu mendapat pahala dengan kita. Dia ditahan oleh lantaran uzur, sakit atau apa. Apa yang kita garis bawahi dalam ayat dan hadis ini? Orang menangis sangat sedih karena tidak bisa dia menanamkan sahab dalam agama. Dan dia tidak bisa dia berbuat untuk agama. Tidak ada yang bisa dilakukannya untuk agama ini, menangis. Tidak ada yang akan dikorbankannya, tidak ada yang bisa diberikannya, menangis. Tidak bisa dia berperang kan pergi mati, menempuh perjalanan jauh luar biasa, tidak bisa menangis ya, karena tidak ada yang bisa diberikannya harta, tidak ada baginya. Dia hanya punya tenaga saja. Dia bertekad untuk pergi, saya hanya kendaraan tidak, bekal juga tidak.
menangis meleleh di rumah tangga. Bertanya kita kepada diri, tidak ikut kita dalam agama ini. Apa kita sempat menangis tidak ikut serta dalam agama ini, menegakkan agama ini, membela agama ini, mendakwahkan agama ini, mempertahankan agama ini? Tidak ikut kita di panti asuhan, tidak ikut kita nanti di masjid, tidak ikut kita nanti beramal sosial, membantu, melapangkan, meringankan. Orang bekerja bisa, dia ada tenaga, dia ada kemampuan, dia ada uang. Kita tidak bisa karena tidak ada. Apakah kita bisa ada menangis? Kalau belum ada kita lagi menangis. Barangkali kita tidak salah, cuman saham kita di agama ini tidak ada. Rupai baralik menangis orang satu ditinggal orang, barangkali lah wajah-wajah sudah. Di jalan-jalan tinggal sudah melekat. Ibu waktu dari sapu orang 7 kali, dia berwajah-wajah sudah. Tapi tidak ikut dalam agama ini. Saya contohkan di sini, Maulid anak-anak siang mau lebih 300 menghafal Quran siang malam. Tidak ikut dia membantu, tidak ikut mendoakan, tidak ikut. Tidak ada yang bisa diberikannya, menangis sahibah tidak ikut. Itu sudah luar biasa. Tapi ada yang mencemeh, apalagi. Ada yang mematahkan, ada yang menghambat. Ada yang mencaci maki, menangis kalau ikut, malah mematahkan. Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 92. Karena keikhlasan yang bertekad bulat dia untuk pergi berperang, tapi terhalang, terhambat dan jadi pergi lantaran tidak ada kendaraan, tidak ada uang, ada uzur yang menghambatnya, tidak jadi dia pergi, pahalanya tetap. Contoh saja, sejak kemarin dia sudah bertekad ingin datang ke sini malam minggu mengaji, misalnya begitu. Karena lagi, jadi ngaji besok jadilah. Siang tadi bertanya lagi, malam lagi beko, maghrib sinar beko, pola tekad. Tiba-tiba lampu masuk maghrib. Penunda bocor, atau kendaraan mogok, atau ada nasab, atau ada mabik segala macam. Tidak ada di. Padahal tekadnya sudah ada pergi. Dengan keikhlasan, pahalanya tetap. Pahalanya tetap. Tidak berkurang sedikit. Itu namanya apa? Buah keikhlasan. Walaupun tidak jadi melakukannya. Tidak jadi memperbuat, tapi karena memang tekadnya untuk melakukan itu ada, didorong oleh keikhlasan, dia tetap dapat pahala, tidak berapa. Saya ingatkan, ingat, bukan agak-agak. Di pikiran kita ini ada sekian, ada nanti namanya agak-agak. Ada rencana, tapi tidak ada tekad. Ada cari kesempatan dulu. Yang katakan dia adalah azimah, tekad bulat. Azimatul qalb, tekad bulat hati untuk melakukan sesuatu. Ini yang sebenarnya. Barakallahu. Saya lihat dulu. Kalau kamu hati dulu, gitu. Itu bukan azimah, bukan azam. Yang azam ini seperti apa Imam? Abdullah azam. Azam bertekad bulat untuk melakukan sesuatu. Bertekad bulat untuk melakukan sesuatu. Namanya azam. Azimah. Azimatul qalb. Itu pengertian sebetulnya. Sudah bertekad bulat untuk melakukan sesuatu, tapi terhalang, tidak jadi, terhambat. Maka tetap dia mendapat pahala tidak berat.
karena tekad bulan. Saya kira-kira yang sakit betul ada 12/4 hari. Yang sakit betul 12/4 hari lagi sudah mulai. Nah, tadi sudah finishingnya, sudah selesai sakit. Ketika sakit itu kita biasanya kalau tidak sakit kan macam-macamnya ada macam-macam. Kalau sedang terbaring itu ingat jam segini saya di sana, jam segini saya begini, jam segini saya begitu. Ingat. Dan saya ingat hadis orang yang sakit tetap dia mendapat pahala daripada amalan yang dilakukannya ketika dia tidak sakit. Amalannya ikhlas maksudnya. Contohnya, kita kalau tidak sakit malam minggu ini mengaji di sini, begitu sudah rutin, ikhlas. Lantaran sakit kita tinggal di rumah. Lalu ketika kita sehat, waktunya kita pakai dari maghrib sampai jam 8 untuk mengaji. Lalu kita sakit. Maka pahalanya tidak pulang sedikit. Sedang mengapa dia ketika dia sakit? Ketika itu, jika dia sedang beramal saleh dan rutin amal saleh itu dilakukannya ketika dia tidak sakit, lantaran dia sakit tidak bisa lalu melakukan itu, pahalanya tidak kurang sedikit. Tidak kurang sedikit. Orang sakit sama dengan orang musafir. Orang sakit juga begitu. Orang musafir sama hukumnya orang sakit. Musafir itu adalah sebagai orang. Maka saya merenung kemarin, ingat, alangkah ruginya sakit. Kenapa rugi sakit? Ketika kita tidak sakit, kita tidak berbuat apa-apa di jam-jam sekian, di waktu-waktu itu, di saat-saat seperti itu. Lalu kita sakit, tidak dapat apa-apa. Mungkin betapa banyaknya kita rugi kalau kita sakit. Jika ketika sehat kita tidak berbuat apa-apa. Tapi kalau kita berbuat apa-apa ketika sehat, ikhlas melakukan suatu amal, suatu pekerjaan, ketika sakit tetap dapat pahala. Itu keredaan Allah bagi orang sakit. Orang ini reda dengan sakit. Saya jadi belajar dari dia. Belajar juga kita dari dia. Kenapa? Betapa banyak dulu waktu yang ketika sehat kita buang-buang, tak kita isi dengan rutinitas azab tekad pula. Lalu kita sakit, sekian tidak dapat nilai apa-apa, tidak dapat nilai apa-apa. Kalau di jam-jam ini biasanya orang salat berjamaah ke masjid, lalu kita ketika sehat tidak berjamaah ke masjid, lalu kita sakit di jam yang sama, tidak dapat nilai. Di jam-jam segini kita mengajar jam pagi, jam 8 kita sudah sibuk mengajar. Ya, sakit kita di jam itu. Kita ikhlas mengajar dulu, maka tetap dapat. Inilah keutamaan orang sakit. Jadi, buah ikhlas yang kelima itu ya. Apa buah ikhlas yang kelima? Seseorang yang ikhlas melakukan suatu amalan, tetapi dia tidak bisa melakukan amalan itu lantaran dia sakit. Atau ada penghalang, ada sesuatu yang melintang tidak jadi, dia tetap dapat amalan itu. Tetap dapat amalan itu. Kalau ikhlas, ini buat ikhlas yang kelima. Dan memang sakit.
dipandang di satu sisi sakit, tapi dipandang sisi lain senang. Kesenangan yang Allah berikan kepada kita. Jika orang seperti paham tentang kebijaksanaan Allah, kenapa Allah izinkan dia sakit, dan kita pasti semuanya telah pernah sakit dan disakiti. Cuma berpalakah kita sakit? Ini masalahnya lagi. Berpalakah kita sakit? Kalau kita ada melakukan suatu amalan yang rutinitas kita lakukan yang ikhlas, ketika kita sakit tidak bisa lagi tetap. Sama dengan orang yang baca insyaallah nilainya. Yang kedua, seseorang yang baca insyaallah untuk melakukan suatu kebaikan, ikhlas dia melakukan, insyaallah dijawab. Lalu tidak jadi dilakukannya karena ada faktor penghalang, dia tetap mendapat nilai. Tapi insya Allah di sini adalah insya Allah